Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda melihat ada banyak pintu keluar dari Suryaloka. Garuda berpikir tidak ada pintu di sini, tapi bagaimana tiba-tiba bisa ada begitu banyak pintu? Aku harus pergi secepatnya, kalau tidak ibu tiri akan marah. Saat itu di bumi, Kadru kembali dengan membawa kayu yang terbakar. Melihat itu Winata ketakutan dan dengan cepat Taksaka dan Kalia menangkap tangan Winata. Winata berkata, "Saudari, putraku dan aku tidak bersekongkol melawanmu." Garuda berkata, "Kakak ipar, apa ini?" Sangya berkata, "Apa yang terjadi? Apakah kamu terkejut melihat 7 pintu ini? Ini adalah aturan Suryaloka. Kamu harus memilih pintu yang tepat untuk kembali, atau kamu akan tersesat di dunia lain." Garuda berpikir, bagaimana aku bisa mengetahui pintu mana yang benar? Garuda mengingat perkataan ibunya, bahwa, "Garuda, tubuh memiliki batas, tapi hati tidak memiliki batas. Hati kita berjalan lebih cepat daripada tubuh. Hati kita bisa melihat apa yang mata kita tidak bisa lihat. Jadi jika kamu merasa tersesat atau terganggu, maka kamu harus menutup matamu dan rasakan hatimu. Hatimu akan membawamu ke arah yang benar." Garuda menutup matanya dan berdoa, "Wahai Tuhan pemelihara alam semesta, tolonglah aku dalam mengambil keputusan yang sulit ini." Garuda kemudian memilih pintunya dan berdoa, "Oh Begawan, apakah aku telah memilih pintu yang benar?" Sangya berkata, "Ini pintu kanan Garuda, jangan takut." Garuda berkata, "Aku tidak takut, ini adalah air mata kesedihan kakak ipar. Aku akan melewati pintu dan aku akan membawa bunga matahari ke bumi, tapi aku akan meninggalkan masa kecilku di sini. Setelah aku lahir, keadaan sedemikian rupa sehingga aku tidak bisa hidup bahagia dengan ibu dan saudaraku. Tapi setelah datang ke sini dalam waktu yang sangat singkat, aku menjalani seluruh hidupku. Aku akan merindukan kalian semua." Sangya memeluk Garuda dan berkata, "Bahkan aku merindukanmu Garuda. Karena penampilanmu setelah bertahun-tahun aku mendapatkan kesempatan untuk hidup sebagai ibu. Setiap ibu ingin anaknya tumbuh dan mengurus tanggung jawabnya. Tapi satu bagian dari hatinya ingin anaknya selalu bersamanya. Karena kamu aku harus hidup saat ini. Semoga kamu selalu bahagia Garuda. Berkatku akan selalu bersamamu." Garuda kembali ke wujud aslinya dan terbang melewati pintu yang dia pilih. Di bumi, Kadru berkata, "Bangsa ular berganti kulit sekali dalam setahun. Ini adalah proses yang menyakitkan dan hanya aku yang tahu ini. Dan ketika kulit menempel di tubuh mereka, maka rasa sakitnya tak tertahankan. Kemudian mereka berdoa untuk kematian mereka. Mereka seperti mati, tapi sangat lambat. Rasa sakit yang dialami putraku, putramu akan bertanggung jawab untuk ini. Semua luka di tubuh mereka, anakmu bertanggung jawab untuk ini. Aku akan membalas luka yang ada di tubuh anakku, bahkan kamu pun akan mengalami luka itu. Mereka dipaksa untuk menanggung rasa sakit, bahkan kamu akan menanggung hal yang sama. Lihatlah Winata, apa yang kamu lihat di mata mereka, ketakutan akan kematian. Aku ingin melihat ketakutan yang sama di matamu. Bau daging terbakar berasal dari sini, bahkan tubuhmu akan memiliki bau ini. Sebanyak anakku telah menahan rasa sakit, bahkan kamu akan menahan rasa sakit itu. Sama seperti putraku mencoba memanggilku, tapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kamu akan berbicara, kamu akan berteriak, kamu akan menangis kesakitan. Jeritanmu akan bergema di alam semesta, tapi tidak ada yang berani menyelamatkanmu dari murkaku." Kadru kemudian mengarahkan kayu api itu ke muka Winata. Tapi Garuda sampai di sana dan berkata, "Hentikan Ibu Kadru." Mendengar suara Garuda, Kadru terkejut dan kayu api itu mengenai tangan Winata. Melihat itu Garuda menjadi sangat marah dan bersiap menyerang Kadru. Kadru berkata, "Apakah kamu ingin menyerangku? Maka lakukanlah. Serang aku, singkirkan hidupku, bunuh putraku yang tersisa. Bunuh mereka, tapi jangan tinggalkan siapapun di ambang kematian." Garuda terkejut melihat semua ular tergeletak dengan tubuh terbakar. Garuda berkata, "Saudara Tahtu, saudara Dumal, apa yang terjadi pada mereka semua? Mengapa mereka dalam keadaan ini?" Kadru berkata, "Wow, ibu dan anak ini memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa." Garuda berkata, "Ya Ratu, aku tidak tahu." Kadru berkata, "Anak-anakku pergi.
bersama denganmu. Bagaimana bisa mereka mengalami luka bakar? Bagaimana kamu menjatuhkan mereka? Kamu tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Garuda berkata, percayalah padaku, Ratu. Kadru berkata, putraku memuntahkan racun tapi tidak memiliki sifat berbisa sepertimu. Putraku memprovokasi musuh dan kemudian menyerang mereka. Tapi kamu menyerang putraku dengan tipu daya. Ketika anak-anakku pergi untuk menyerang seseorang, mereka memberi musuh mereka kesempatan untuk lari dan menyelamatkan diri. Kamu membawa mereka ke langit dan menyerang mereka ketika mereka bergantung padamu. Meskipun memiliki kekuatan hari ini, mereka pasti merasa tidak berdaya. Garuda berkata, Ratu, percayalah padaku. Kadru berkata, mereka mempercayaimu, itu sebabnya mereka pergi denganmu tanpa izinku. Garuda berkata, tanpa memberitahumu, tapi Ratu, kamu memerintahkanku untuk membawa mereka semua bersamaku. Kalia berkata, dia berbohong. Ibu terus memanggilmu dan memerintahkanmu untuk kembali, tapi kamu mengabaikannya meskipun mendengarnya. Garuda berkata, tidak, ini tidak benar, Ratu. Aku mendengar suaramu. Garuda kemudian mengingat saat Tahtu dan Dumal meniru suara Taksaka dan Kalia. Itu membuat Garuda berpikir bahwa suara yang dia dengar seperti suara Kadru adalah perbuatan Tahtu dan Dumal. Winata berkata, apa yang kamu katakan? Saudari Kadru tidak pernah menginginkan para ular pergi ke langit. Jadi mengapa dia memerintahkanmu? Garuda berkata, ibu, saudara Tahtu dan Dumal pandai menirukan suara. Mereka ingin mengunjungi langit. Mereka bersikeras. Aku memberitahu mereka bahwa aku tidak dapat mengajak mereka tanpa perintah Ratu. Jadi mungkin ketika aku meminta mereka untuk mencari izin Ratu, saudara Dumal menirukan suara Ratu. Kalia mengingat saat Dumal menunjukkan kemampuannya menirukan suara Ratu Kadru dan Winata di depan saudara-saudaranya. Dan itu sangat sempurna sehingga dia dipuji oleh semua saudaranya. Kalia berkata, aku setuju bahwa mereka membodohimu. Tapi ibu memanggilmu berulang kali, kenapa kamu tidak kembali? Winata berkata, bahkan aku memanggilmu berkali-kali, mengapa kamu tidak kembali ke bumi? Garuda berkata, karena tali sumpah ini, dengan pikiran, ucapan dan tindakanku, aku menerima perbudakanku pada Ratu Kadru dan 1000 putranya. Aku budak Ratu dan anak-anaknya, aku tidak bisa tidak menghormati perintah mereka. Meskipun aku ingin, aku tidak bisa kembali padamu. Kadru berkata, lihatlah dia mengubah seluruh cerita. Dia menceritakan kisah seperti itu dengan sengaja, sehingga putraku dan aku yang harus disalahkan. Ketika putra-putraku menggeliat kesakitan dan jatuh ke bumi, di manakah kamu? Katakan padaku. Winata berkata, mereka menunggangi punggungmu, Garuda. Jadi ketika mereka jatuh, mengapa kamu tidak menyadarinya? Garuda berkata, ini adalah salah satu teka-teki yang aku tidak memiliki jawabannya. Banyak kejadian yang terjadi dalam perjalanan ini yang tidak dapat aku kendalikan. Ketika kami berangkat dari Sani Graha, saudara Tahtu dan Dumal serta yang lainnya berbicara buruk tentang Dewa Sani. Winata berkata, mungkin Dewa Sani mendengarnya dan dalam kemarahan, pengaruh mata jahatnya mengenai para ular. Kadru berkata, bagaimana mungkin dia muncul di hadapanku? Dia ditenangkan oleh pemujaanku. Winata berkata, dia dipuaskan Ratu, tapi setelah itu anak-anakmu menghinanya, dan kamu menghina persembahannya. Kadru mengingat saat dia menolak persembahan itu. Garuda berkata, maka pasti ini adalah hasil dari pengaruh kutukan Dewa Sani. Aku telah membawa mereka semua kembali ke bumi, tapi mereka memaksaku untuk tetap ikut. Mereka berjanji untuk tetap diam dan bersembunyi di balik sayapku, hingga bahkan aku tidak akan menyadari keberadaan mereka. Tapi Ibu Ratu, percayalah padaku, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak menyadari mereka telah jatuh. Aku berpikir mereka masih bersembunyi. Kadru berkata, bagaimana aku mempercayaimu? Kamu membawa Surya Puspa dengan hati-hati, tanpa merusak kelopaknya. Tapi ketika saudaramu menggeliat kesakitan dan jatuh, kamu bahkan tidak menyadarinya. Mengapa aku harus mempercayaimu?